Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke-25 April 2023. Di kesempatan pagi sih syutingnya. Tapi kayaknya buat tayang nanti sore atau malam hari. Mudah-mudahan sore bisa langsung ditayangkan ya teman-teman ya. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Mas Tulus ucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini saya ucapkan lagi selamat datang kembali. Jangan lupa di support, mau live tidak live, like jangan lupa, di-share ke media sosial yang kalian punya dan minta sedekahnya dengan ikhlas dengan tidak mesti iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Terima kasih banyak orang baik. Mau nyawer juga bisa ya, manfaatkan tombol terima kasih atau super thanks yang ada di bawah video. Terima kasih banyak orang baik. Semoga semua dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang prima. Sekali lagi Mas Tulus minal aizin wal faizin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya teman-teman suka atau tidak suka dengan saya. Intinya kalau ada beberapa hal atau statement apa yang saya sampaikan tidak seperti yang jenengan mau atau saya tidak bisa menjadi seperti yang jenengan harapkan, saya minta maaf karena saya nggak bisa paksa orang untuk suka sama saya dari berbagai macam seginya. Nah, sempurna itu punya Allah, kekurangan punya kita. Jadi kalau Mas Tulus itu udah baik tapi sayangnya ini misalnya, Mas Tulus itu ternyata orangnya gini tapi sayangnya ini. Kalau saya disuruh menjadi seperti yang jenengan mau, sepertinya ya sulit ya, karena saya bukan Allah yang maha sempurna. Pasti ada kekurangan di tubuh saya. Jadi teman-teman yang tidak suka dengan saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi, jadilah manusia yang bisa menerima kekurangan orang lain. Jangan memaksa orang lain harus menjadi seperti yang jenengan mau. Oke? Jadi, smart people. Kalau saya dibilang nggak smart people ya biasa, karena saya kan di sekolahnya cuman nggak lulus SD dan nggak makan bangku sekolah. Bangku sekolah itu nggak enak soalnya. Waduh, rodok ngeri bahasanya Mas dulu sih. Gue barikin sing komen meneh. Komen apa sih kemarin aku ya? Yang aku kangen sama ibu segala macem ya, terus di komen lebay aku udah komen lebay ada lagi yang komen begini, oh ternyata gini. Aduh, aku cuma bisa alhamdulillah ya. Makanya tadi aku bilang kalau teman-teman bisa terima saya alhamdulillah, nggak bisa terima saya yang minta maaf ya. Saya nggak bisa paksa teman-teman juga. Ada hal yang tidak bisa diceritakan. Kadang-kadang begini, maaf nih aku sedikit ngoceh ya, biar teman-teman paham. Orang itu cara melalui kesedihannya punya cara sendiri-sendiri. Nggak bisa kalian ukur seperti yang ada di kepala kalian. Misalnya, jangan gini, orang mah gitu lebay banget segala macam. Kalian tidak pernah tahu Mas Tulus itu ada
sekitar 6 bulan mengkonsumsi obat depresi. Teman-teman, ini yang kalian tidak tahu. Gara-gara atau setelah Allah pundut nyawanya almarhum ibu saya. Jadi saya itu melalui itu 6 bulan dengan mengkonsumsi obat depresi. Itu yang harus kalian tahu. Saking cintanya saya sama ibu saya. Jadi kalau misalnya saya merasa down ketika saya ingat dengan ibu saya, menurut saya itu salah satu wujud kecintaan saya kepada ibu saya. Tetapi teman-teman mengartikannya lebay lah, beginilah, baperan lah, segala macam. Ya seperti yang saya bilang tadi, orang melalui kesulitannya itu dengan caranya sendiri, dengan cara masing-masing. Ukurannya sudah ada sendiri-sendiri. Lain jenengan mengukur, oh Mas Tulus harusnya seperti saya, ya enggak bisa ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang suka alhamdulillah, yang tidak suka saya minta maaf ya teman-teman. Simpelnya tidak semua harus seperti yang kita mau. Oke, semangat. Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Teman-teman, aku tuh baru sudah menyiapkan list untuk membahas terkait dengan gempa sumut sebelumnya ya. 23, 22, 21 itu ada gempa-gempa yang menurut saya di angka 6 ya. Di pangkal angka 6 untuk update gempanya. Dan belum sempat saya buat video pagi ini jam 3 pagi. Itu ada gempa di Kepulauan Mentawai yang berpotensi memancing tsunami pada pukul 3 dini hari ya. Di wilayah Sumatera Barat cukup terasa dengan kekuatan magnitudonya di 7,3, awalnya 7,3. Peringatan dini yang keluar itu adalah 7,3, tetapi setelah diupdate lagi oleh BMKG ternyata di 6,9 magnitudo. Ya teman-teman, dan ini beberapa hal yang membuat saya kaget ketika kemarin kita baru bahas terkait dengan disampaikan Cerondol dengan laut yang luap lah. Kemudian saya juga melihat ada gempa bumi di angka-angka ganjil di bulan April, ya kan? Teman-teman masih ingat? Kalau yang ingat silakan tulis di kolom komentar biar saya terkesan nggak ngablu atau bohong ya. Saya sudah bahas terkait dengan video di angka 24, intuisinya apa saja, di bulan-bulan ini saya ngeliat apa saja, semua sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Dan ternyata tadi malam ada gempa besar di Kepulauan Mentawai yang berpotensi tsunami. Karena sebelumnya Kepulauan Mentawai pernah diserang atau pernah mengalami yang namanya tsunami teman-teman. Dan itu terjadi tahun berapa ya gempa Sumatera Barat itu aku lupa ya. Dan itu terjadi berturut-turut seperti yang sudah saya sampaikan. Gempanya berturut-turut. Kui mangkane saya tidak merasa yang saya sampaikan itu memang tidak selalu benar ya. Saya nggak bilang kalau semua yang saya sampaikan tuh harus terjadi atau pasti terjadi. Tapi kan saya bilang kalau terjadinya tuh dengan kadar yang tidak jauh, saling berdekatan satu sama lain ya. Mas Tulus sudah sering bilang terkait dengan itu. Kadang-kadang nih pas ngomong ya apa dilokke sing ilmu cocok logi sing ngene sing kae iki, nyauri ngene kok tarai baper ya. Aku ki pokoknya panggah kleru ning ngarepe jenengan ki masyaallah. Salah dan dosaku itu apa toh sama kalian itu? Kok opo-opo mbok komen ki karepmu kon piye? Saya itu harus gimana, suruh jadi apa? Jadi seperti yang kamu mau ya ndak bisa. Emang kamu yang lahirin saya. Kecuali ibuku yang nyuruh le kowe ngene-ngene. Wah, aku lek mamaku tak patuhi tenan. Sikile tak ambung, tiap tahun sikile tak umbah. Wah, kuwi surgaku. Lek jenengan tok gor netizen gak enek kontribusi gua, aku lek gor ngeromet bopar baper tememo nguntal malang aku kaya buto ijo. Bercanda ya. Ntar makin baper lagi nih yang gak suka ya. Sakarep-karep nu seneng alhamdulillah, rasa seneng aku sing jaluk ngapura nggih. Sehat selalu orang baik, semoga dalam kondisi yang baik. Kita bahasnya nanti tapi ya. Sebelumnya Mas Tulus ingatkan dulu bahwa kita masih punya kegiatan baik. Bagi-bagi nasi box, mudah-mudahan nanti bisa diselenggarakan. Teman-teman yang masih pengen bisa membantu silahkan cek kolom deskripsi, masih kurang 3 juta lebih, masih banyak sekali kekurangannya. Teman-teman yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di kolom deskripsi. Dan wes nggak usah diceritain, nanti malah jadi melebar lagi, jadi baper-baper lagi nanti. Teman-teman yang pesan minyak bidara sementara belum ada pengiriman ya, Mas Tulus minta maaf kalau misalnya belum ada pengiriman. Jadi memang pengirimannya itu sebetulnya tanggal 26 sudah update, tetapi dari pihak yang menyediakan minyak bidaranya baru ada di H+7. Jadi Mas Tulus minta maaf ya. Pokoknya matur sembah nuwun semuanya, terima kasih banyak yang sudah mengucapkan ke saya minal aidin wal faizin, mau yang muslim maupun yang non muslim. Saya terima kasih banyak, toleransinya luar biasa. I love you so much sarangeo. Pokoknya buat kalian-kalian yang di
luar agama saya, tapi mengucapkan doa untuk saya juga. Terima kasih yang sudah sedekah, terima kasih banyak. Untuk yang belum, semoga Allah ketuk pintu hatinya buat bantu sedekah lagi. Caranya langsung transfer ke rekening BRI yang di kolom deskripsi ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bantu. Siapapun kalian mau buat nyawer, buat sedekah nasi box, semoga bertukar dengan keberkahan, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan semoga jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, rezekinya ditambah lebih melimpah dan juga segera dikabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih banyak. Loh, mana tadi? Aku sudah siapkan materi sebetulnya ya. Terkait dengan gempa yang ada di ini ini yang ngeyel minta penyanyi, akunya nggak bisa teman-teman, Masya Allah. Aduh, si mpokku minta penyanyi dan aku tidak bisa mengikuti atau menyampaikan kepada beliau kalau saya itu bisa ya. Teman-teman, deteksi gempa bumi pertama kali yang terdeteksi berpotensi menjadi tsunami terjadi pada pukul 3 lewat 0057 atau jam 3 dini hari pada tanggal 25 April 2023. Lokasi gempanya di 177 km barat laut Kepulauan Mentawai. Sebentar. Dan terjadi di kedalaman 84 km dan dipastikan pada waktu itu di pukul 3 sirene tsunami yang dimiliki oleh BMKG dibunyikan karena pertanda akan adanya tsunami, teman-teman. Oke. Update terakhir adalah sebetulnya gempa di 7,3 magnitudonya itu sudah diupdate bahwa sebetulnya kekuatan magnitudonya di 6,9 ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kalau gempanya masih di pangkal 6 ya teman-teman. Dan wilayah yang bisa perutku tuh lagi nggak enak teman-teman. Aku rampung masak tapi gorong sarapan aku. Mana tadi ya? Aduh, kepencet lagi. Oke. Wilayah yang mengalami atau merasakan gempa dengan skala MM1, MMI maksudnya aku nggak ngerti. Ada wilayah Siberut, Mentawai, Pasaman Barat, Padang Pariaman, kemudian Agam, ada Gunung Sitoli, ada Padang Panjang, ada pesisir selatan dan juga 50 kota, ada Solok Selatan, Bukit Tinggi, Labuhan Batu, dan juga Padang Sidempuan. Jadi teman-teman yang di Medan juga ada beberapa yang sudah menyampaikan juga bahwa mereka juga bisa merasakan terkait dengan gempa ini karena dekat sekali dengan Laut Nias ya teman-teman, dekat juga dengan wilayah sebentar sih ada paket. Oke. Aku nggak tahu ternyata Mas Wardi lagi pesan sesuatu ya. Tapi katanya paket belum ada, tapi ini ada kiriman paket, tetapi pakai GoSend atau Gojek ya. Jadi bukan kurir reguler sejenis JNT, JNE dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Oke. Dan dari hasil monitoring BMKG pada Selasa pagi sudah terjadi 9 kali gempa susulan pasca gempa magnitudonya 7,3 yang sudah diupdate menjadi 6,9 magnitudo di Kepulauan Mentawai teman-teman. Dan sampai saat ini masih belum ada update terbaru dari BPBD ataupun tim SAR ataupun yang instansi yang menangani ini terkait dengan gempa yang terjadi di Mentawai. Belum ada bukti atau data terkait dengan kerusakan juga terkait dengan korban jiwa di balik kejadian ini. Sementara waktu update berita itu sekitar 1 jam yang lalu masih belum ada info terkait dengan korban dan juga kerusakan yang terdeteksi dari kejadian ini. Belum ada infonya. Kita berdoa mudah-mudahan jangan ada korban jiwa, mudah-mudahan juga jangan sampai ada kerusakan apapun itu. Amin ya. Dan beberapa info yang sudah saya baca teman-teman, katanya masyarakat Sumatera Barat khususnya beberapa daerah yang sudah saya sebutkan tadi banyak yang lari ke dataran lebih tinggi karena sirene tsunami itu terus berbunyi dan kemudian berhenti pada pukul 3:45 setelah terjadi gempa susulan sebanyak 9 kali, kemudian sirene tsunami-nya kemudian berhenti. Terkait dengan gempa yang semakin mengecil, skalanya makin mengecil dan alhamdulillah potensi tsunami atau sirene tsunami-nya kemudian berhenti dan membuat masyarakat sekarang sudah bisa kembali ke kediamannya masing-masing ya. Sekarang masih banyak yang pulang kampung pastikan, kemudian tiba-tiba lagi di kampung halaman bunyi sirene tsunami, gempanya cukup besar, skalanya hanya 30 detik saja sebenarnya, tetapi
terjadi berkali-kali sehingga sampai di nominal 9 kali, kemudian di gempa yang terakhir di angka yang ke-9 ternyata sirine tsunami alhamdulillah berhenti sehingga ada potensi untuk tidak terjadi tsunami seperti yang sudah diprediksikan sebelumnya. Alhamdulillah. Aku yakin masyarakat Sumatera Barat pasti lebih merasa takut karena sebelumnya pernah terjadi gempa kan, dan juga tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, yang mungkin ini kan jadi pengulang rasa trauma yang dulu pernah terjadi hal seperti itu. Jadi menurut saya ini wajar, tetapi teman-teman harusnya mengikuti apa yang disampaikan tim terkait ya, instansi yang menangani terkait di bidang ini, baik BPBD, tim SAR, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah sekali lagi semuanya berjalan seperti yang kita harapkan, tidak terjadi apa-apa. Nah, apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita prediksi, apa yang bisa kita lihat di balik kejadian gempa yang ada di Mentawai ini teman-teman. Jadi ini salah satu hal yang bisa Mas Tulus baca, dan teman-teman mau tahu, mau percaya atau tidak, sebelumnya juga memang sudah ada gempa di Sumatera Utara, baru mau saya bahas ada gempa juga di daerah mana itu, Nias atau di Sulawesi kalau tidak salah, tanggal 22, 21 juga ada, kemudian 23 sebelumnya juga sudah ada gempa di daerah Sumatera Utara, 24 ada gempa kecil juga, dan hari ini tanggal 25 April ada gempa dengan skala besar 6,9 magnitudo yang berpotensi menjadi tsunami, dan alhamdulillah tidak terjadi. Nah, ini beberapa hal yang mau saya baca. Percaya atau tidak, angka-angka dari beberapa yang terjadi gempa sebelumnya ternyata dengan angka 6,9 magnitudo pada hari ini, menurut saya ada keterkaitan satu sama lain. Ada hal yang sama. Jadi ketika dikumpulkan, kemudian dihitung, mereka memiliki titik temu yang hampir sama menurut saya. Ya, ada angka 3 di sini teman-teman, hati-hati, angin kencang masih jadi potensi, harus tingkatkan kewaspadaan. Kalau yang lagi pada wisata juga hati-hati, karena ya sekarang wisata alam juga banyak yang ada di pinggir-pinggir bukit, di pinggir jurang ya, tempatnya indah, tetapi kalau misalnya ada angin kencang atau kayak jembatan gantung dan lain sebagainya, kalau sampai ada angin kencang ini juga berbahaya menurut saya. Harus tingkatkan kewaspadaannya ya. Lalu ada tadinya 7,3, ternyata setelah diupdate ternyata magnitudonya di 6,9. Ada angka 9, kemudian terjadi di pukul 3 dan terjadi selama 9 kali. Ini betul-betul sudah warning yang bahaya teman-teman menurut saya. Ini satu hal yang patut kita jadikan bahan kewaspadaan, karena teman-teman mungkin ingat kalau saya menyampaikan angka 9 itu sebetulnya angka yang orang jualan es teman-teman. Angka 9 itu melambangkan sesuatu yang keras atau sesuatu yang susah untuk dihancurkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya angka 9 kita simbolkan sebagai warning, ada di 6,9 ya. 9 dulu yang saya pengen tarik untuk saya bahas. Karena 9 ini melambangkan sesuatu yang keras. Jadi kalau misalnya ada warning di angka 9, berarti warningnya cukup keras. Warningnya cukup bahaya menurut saya. Jadi ini adalah salah satu warning. Apakah untuk Sumatera Barat saja? Tidak teman-teman. Warning di Sumatera Barat itu bisa untuk dijadikan kewaspadaan kita terkait dengan warning di seluruh Nusantara menurut saya. Kemudian 9 di 9 kali, kemudian 9 di kekuatan magnitudonya, ada angka 3 di bagian belakang, 3, 3, 3, 3, 3, 9 kalau dipecahkan itu ada 3. Ada 3 angka 3 teman-teman. Berarti salah satu hal yang patut kita waspadai atau warning yang bisa kita baca di balik kejadian gempa bumi yang ada di Mentawai, salah satu hal yang penting atau salah satu poin bagus menurut saya untuk kita jadikan warning adalah terkait dengan angin yang kencang. Angin yang terlalu berlebihan kencangnya ini akan jadi potensi hal yang menjadi musibah. Hati-hati. Karena saya jujur teman-teman, saya tuh pengen banget lagi jalan-jalan gitu loh, kayak refreshing kemana. Setelah beberapa kali saya pengen cari referensi, apakah ke Bandung, apakah ke Garut, apakah ke Jawa atau kemana. Kalau jauh-jauh kayaknya dananya juga tipis. Jadi saya itu putuskan pengen datang ke salah satu tempat yang pernah kita datangi dulu di daerah Bandung. Nah, pengen sebetulnya, tetapi hari ini tiba-tiba saya merasa kayak ndak enak. Kenapa pengen tahu ndak? Saya dikasih gambaran sama Eyang terkait dengan ada salah satu jembatan gantung yang berputar, muternya begini, dan terlihat di kanan kiri itu seperti halnya kayak
kayak tempat wisata. Jadi sayanya yang tadinya pengen main ke tempat wisata yang ada apa namanya, yang ada tanaman-tanaman atau tempat yang asri kayak jadi yang, aduh kok jadi deg-degan juga aku. Padahal manusiawi sih rasa itu dan kebetulan juga memang ada agenda yang tidak sesuai dengan yang saya sudah agendakan. Jadi wah kayaknya meleset nih hari ini. Bukan berarti Mas Tulus takut gara-gara disampaikan yang tidak, tapi Eyang ngasih gambaran saya bahwa ada jembatan gantung yang bisa berputar gara-gara angin yang kencang. Jembatan gantung itu kayaknya ya ton-tonan ya beratnya, tapi dia bisa berputar gara-gara angin. Berarti benar terkait dengan angka 3 dan juga 9 di balik kejadian gempa Mentawai, menurut saya ada pesan menarik. Salah satunya pesan menonjolnya adalah waspadai dengan angin kencang. Khususnya terjadi di wilayah-wilayah yang bisa saja terjadi di tempat-tempat wisata, teman-teman. Harus hati-hati ya. Khususnya tempat wisata yang apa namanya, yang mengusung tema alam ya, kayak memang itu tempat alam asli kemudian direhab, dibenerin jadi tempat wisata. Nah teman-teman harus hati-hati terkait dengan hal-hal seperti itu. Angin kencang jadi potensi yang utama teman-teman di sini, dan kemarin Chrono juga sudah kasih tahu kalau ada laut yang mau meluap, kemudian ada angin yang kencang juga yang jadi potensi besar ketika bercampur dengan air. Nah ini satu dan lain hal yang menurut saya harus ditingkatkan kehati-hatian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ya ini. Makanya ketika saya dengar ada tsunami, ada gempa yang potensi tsunami, deg-degan. Karena kemarin di 24 saya sudah bahas terkait dengan intuisinya, musibah apa, pesannya Condol juga sama, laut bisa bergejolak, laut bisa meluap, ada gempa juga di angka-angka ganjil di bulan April. Saya sudah hitung itu semua, kemudian saya sampaikan ke teman-teman. Kalau yang nonton pasti paham. Ya, kalau yang nonton vlog saya pasti paham. Disambut lagi dengan gempa yang berpotensi tsunami, apa nggak saya makin deg-degan lagi? Waduh, kok apa istilahnya, kok hampir bersamaan dengan yang disampaikan Crondol. Alhamdulillahnya peringatan dini tsunami-nya dicabut ya. Jadi itu. Jadi angin kencang akan jadi potensi satu dan lain hal di sekitar kita untuk beberapa hari ke depan ya. Beberapa hari ke depan masih ada angin kencang, kemudian kadar hujan cukup tinggi di tanggal-tanggal genap di bulan April. Harus hati-hati teman-teman, waspada juga. Kemudian juga terkait dengan angin kencang ini juga tingkatkan kewaspadaannya. Hati-hati kalau berteduh dan sebagainya ya. 9 merupakan simbol gempa bumi susulan. Gempa buminya akan mengecil atau membesar. Kalau dari angka 9, baik 9 kali maupun 9 yang terjadi di belakang angka 6, ini melambangkan sesuatu yang akan terjadi justru dalam kadar yang akan membesar, karena ini keras teman-teman. Gempa susulan, kemudian apakah ada Mas Tulus lewat angkanya, kalau Mas Tulus baca 25 04 2023, pengulangan dengan skala yang sama di tempat yang sama sepertinya akan ada, tetapi dengan kadar yang mengecil. Tetapi harus hati-hati, kalau dari angka, dari tanggalnya saya melihat masih ada pengulangan dengan kadar mengecil, tetapi kalau dari warning angka 9, pengulangan entah di tempat yang sama atau di tempat lain, akan ada potensi gempa yang masih di atas, ya kalau membesar berarti kan di atas 6,9, anggaplah seperti itu ya. Kalau dari angka 9-nya warningnya ini keras, jadi harus hati-hati, tingkatkan kewaspadaan teman-teman. Kalau misalnya ada warning, ada info, ada peringatan dari BMKG, ikuti panduannya. Kemudian juga jangan lupa untuk boleh panik, tetapi jangan mengganggu tingkat mitigasi, ya bener, jangan ganggu mitigasinya kalian gitu loh. Boleh panik sedikit aja, jangan banyak-banyak, tapi ingat, siapkan obat-obatan, kemudian surat-murat yang penting-penting itu tetap harus diselamatkan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum menyelamatkan orang lain, selamatkan diri kita terlebih dahulu. Jadi peringatan berikutnya, kemudian pengulangan yang sama. Kalau dari angkanya peringatannya masih ada, pengulangannya masih ada, yang saya lihat dengan kadar yang mengecil, justru dengan kadar yang lebih landai. Kita aminkan yang landai saja ya teman-teman ya, amin ya Allah. Boleh, nggak apa-apa kalau Allah mengizinkan, tapi jangan besar-besar banget, jangan sampai jadi tsunami, jangan sampai ada sesuatu yang besar-besar lagi, amin. Tapi di balik angka 9, baik di 9 kali dan juga di 9 di angka 6,9 magnitudonya, kalau pengulangannya dengan kadar yang membesar juga ada kemungkinan. Tetapi apakah di tempat yang sama atau di tempat yang lain? Nah, pesan di balik angka 9 ini pesannya universal. Berarti belum tentu di tempat yang sama atau di tempat sebelumnya mengalami gempa yang lebih besar daripada sebelumnya. Tetapi potensinya sejaraknya sejauh apa Mas Tulus kalau dari angkanya? Kalau dari angka potensinya terjadinya tidak terlalu jauh dari Sumatera Barat.
Bisa jadi tidak terlalu jauh dari Sumatera Barat, bisa jadi juga jauh. Jadi ada dua opsi di sini teman-teman dari angkanya. Terjadinya dekat dengan lokasi, bukan di lokasi yang sama ya, dekat dengan lokasi kemudian atau jauh, ada potensi membesar atau di atas ya 6,9 misalnya, Masya Allah. Itu sudah membunyikan sirine tsunami. Kalau di atas itu Allahu Akbar. Semoga kita semua termasuk pilih orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari musibah, bala dan juga hal-hal yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah. Kemudian ada angka 6 teman-teman di sini. Angka 6 ini merupakan pesan yang disampaikan oleh alam lain atau istilahnya alam bawah sadar manusia. Kemudian ada alam bawah sadar dari alam lain, misalnya kita berdampingan dengan alam jin atau alam gaib dan lain sebagainya. Terus 6 juga merupakan simbol jin atau simbol setan, dalam tanda kutipnya adalah ada sesuatu yang disampaikan alam kepada kita, ada energi yang disampaikan dari alam lain atau dari alam yang kita tinggali sekarang, atau kayak ada warning dari bumi kita untuk lebih hati-hati. Oh ya, tambahan sedikit, angka 9 juga melambangkan besi, batu, baja yang keras. Jadi teman-teman yang sekarang lagi beranjak untuk mudik, berangkat atau pulang mudik dan lain sebagainya, arus pulangnya, arus berangkatnya ya hati-hati karena kecelakaan masih sangat ada potensi di balik angka 9 yang saya baca. Di balik angka 9 yang saya lihat ini ada potensi kecelakaan berikutnya yang dengan kadar yang 9 ini besar teman-teman, 9 ini kuat. Jadi kecelakaan di balik angka 9 itu kuat sekali intuisinya. Jadi termasuk ada pesan di balik angka 9 di magnitudonya. Magnitudo gempa yang ada di Mentawai itu salah satunya terkait dengan kecelakaan yang ada di jalan raya. Jadi harus hati-hati, yang berbau dengan besi, yang terkuat adalah yang baunya dengan dekat dengan tanah. Berarti kecelakaan di darat ini akan dengan potensi ada yang besar dengan kadar yang banyak korbannya, kemudian ada kecelakaan yang besar ini sangat ada potensi terjadi di darat. Harus hati-hati ya teman-teman ya. Mas Tolo cuma bisa doakan yang mudik dari berangkat sampai pulangnya semoga selamat sampai tujuan. Gak ada halangan dadeh, gak ada halangan apa-apa. Amin ya Allah. Kemudian tambahan dari saya, 6 ini juga merupakan pesan di balik sesuatu yang sedang kalian persiapkan. Kayak ada sesuatu yang disiapkan untuk di balik angka 6 itu, kayak ada yang mau dikeluarkan gitu loh. Mereka tuh kayak oke, mereka itu siapa? Pasti bangsa jin. Jadi mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya, memanfaatkan energi yang sekarang terjadi ya. Mereka juga memanfaatkan beberapa hal yang terjadi dengan alam kita, misalnya kecelakaan, musibah, kemudian gempa bumi dan lain sebagainya. Mereka memanfaatkan energi itu untuk membangkitkan sesuatu, untuk membangunkan sesuatu. Wallahu alam itu apa, tetapi itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan teman-teman ya. Ada 25 di sini teman-teman, harus hati-hati, masih ada potensi air yang cukup banyak, hati-hati. Kemudian gempa-gempa berikutnya saya masih melihat ada potensi juga. 27, 29 hati-hati. 31 kalau ada 31 bahaya juga. Tanggal 30 juga salah satu simbol yang kurang bagus. Jadi ini beberapa hal yang saya lihat di balik kejadian gempa di Mentawai, semuanya menjadi lebih riskan atau lebih lebih berbahaya menurut saya ketika ini berkumpul secara garis besarnya menjadi sesuatu yang sama. Akhir bulan ini kayaknya kita masih terus akan ada gelombang-gelombang kecil ya, gelombang-gelombang dari air lah, gelombang dari gempa lah dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang saya baca di balik gempa di Mentawai. Dan maaf sekali lagi, yang saya sampaikan memang belum tentu terjadi, belum tentu pasti. Yang saya sampaikan hanya sekedar membaca angka saja, tidak ada yang bisa memastikan yang saya sampaikan ini benar atau pasti akan terjadi. Tambahan lagi sedikit dari saya untuk closing point di kesempatan video hari ini, saya menyampaikan bahwa 6,9 secara garis besarnya adalah bahasanya gini, kita bahasakan ya 6 dan 9 di magnitudonya aja. 6,9 itu pesan keras dari alam, istilahnya gitu. Secara garis besarnya diartikan seperti itu. 6 dan 9 tuh kayak kita tuh lagi dikasih pesan sama alam, tapi pesannya dengan keras gitu loh. Dengan simbol yang keras. Kayak misalnya obat keras atau tempat itu bahaya gitu loh. Saking sudah diperingatkan tetapi tidak ingat-ingat. Diperingatkan berkali-kali tetapi lupa terus, tapi terus sok-sok nggak tahu, masa bodoh gitu loh. Paham nggak? Saking sudah kesalnya dia memperingatkan, diperingatkannya dengan keras. Nah,
anggaplah seperti itu. Itu 69. Jadi warning ini juga warning yang keras. Sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan musibah yang terjadi sekarang ya bukan melawan takdir, tapi kalau bisa kita doakan segala sesuatu apapun yang terjadi di Indonesia ini jangan sampai menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang bisa merugikan orang lain. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain, semoga siapapun kalian, saya, jenengan-jenengan yang sedang nonton video ini, semoga Allah pilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah apapun itu, sekecil dan sebesar apapun, semoga Allah tangguhkan untuk terkena dengan tubuh kita. Semoga Allah jauhkan kita dari itu. Amin. Dan kalau bisa kita minta sama Allah, ini bukan melawan takdir ya, saya klarifikasi lagi, tapi kita minta sama Allah yang memiliki hak atas segala sesuatu. Mudah-mudahan kalau memang harus ada dengan skala kecil, kalau bisa Allah tangguhkan, kita minta sama Allah dengan ditangguhkan ya. Dengan cara apa teman-teman? Dengan cara dekatkan diri kepada Tuhan, lalu kita minta apa yang sedang kita harapkan Tuhan untuk kabul tadi ya. Bukan melawan takdir, tapi kita meminta, berdoa. Oke, begitu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau jenengan tersinggung dari yang saya sampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa untuk jadi berkat untuk sesama dan kita doakan semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang rezekinya lagi seret, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Amin ya Allah. Untuk yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Untuk yang sedang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan. Untuk yang pengen ketemu dengan jodoh terbaiknya, semoga segera Allah dekatkan dengan jodoh terbaiknya. Amin. Untuk yang saat ini sedang ingin memiliki usaha, hajat-hajat baiknya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen bahagian keluarga, naik haji, dan segala hajat baiknya, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul. Amin ya Allah. Dan teman-teman semua, Mas Tulus sedang berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saya dan juga jenengan semua termasuk yang Allah pilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih teman-teman semua. Saya minta pamit dulu ya. Lain kali kita ketemu lagi. Mas Tulus pengen bahas terkait dengan hawa ekstrim yang sedang terjadi di Asia. Apakah mungkin akan juga sampai di Indonesia? Kita akan bahas di next video ya teman-teman. Ya Mas Tulus pamit dulu. Sekali lagi kalau teman-teman suka dengan saya, alhamdulillah. Kalau teman-teman tidak suka, saya yang minta maaf nggih. Setidaknya kita harus saling menghargai apa yang orang pikirkan selama itu tidak mengganggu hidupmu, tidak mengganggu rezekimu, tidak mengganggu hal-hal yang ada di kehidupan kamu. Jadi kita sama-sama saling menghargai saja ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.